Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Quran dan mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang meninggal ketika wajib membayar zakat. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berkewajiban membayar zakat, maka zakat ini wajib diambil dari harta peninggalannya dan didahulukan daripada orang yang memiliki piutang padanya, wasiat dan ahli waris. Sebagaimana Allah berfirman di surat 4 ayat 12 itu ya. Zakat adalah hak Allah yang harus dibayar. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang datang kepada Rasulullah lantas berkata, sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia masih memiliki tanggungan puasa 1 bulan. Apakah aku boleh mengqadanya? Beliau bertanya kepadanya, lau kana ala ummika dainun akunta qadiyahu anha. Jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan membayarnya? Ia menjawab iya. Kemudian beliau bersabda, fadaidullahi ahaqqu ayyuqda. Utang Allah lebih berhak dibayar. Jadi zakatnya harus dibayar. Hukum membayar zakat pada waktunya. Kalau sudah haul, sudah waktunya 1 tahun. Kan kemarin cerita ada yang berpendapat kalau sudah 1 tahun di tengah-tengah habis, kemudian pas 1 tahun ada yang wajib zakat. Ada juga yang dimulai dihitungnya pas lagi ada. Contoh kayak gini. Ramadan kita punya uang nih, Ramadan ini kita punya uang. Sampai Ramadan depan uangnya masih tetap itu wajib zakat. Tapi ketika di bulan Muharram gitu habis tidak ada yang dizakatkan, maka dihitung dari bulan Muharram lagi. Ringan nggak sebenarnya? Islam ringan nggak? Ringan. Tapi ada yang berpendapat hitungannya mulai ketika dia mendapatkan nisabnya itu ya. Makanya kalau punya harta dihitung, sebab harta zakat itu ketika dikeluarkan dia jadi merusak harta yang ada. Makanya banyak orang bangkrut karena dia tidak mengeluarkan zakat. Kayak gini nih, sesuatu yang baik itu dicampur dengan racun, sedikit racunnya. Zakat bukan racun, tapi dia merusak harta itu yang tidak dikeluarkan. Jadi
Zakat wajib segera dikeluarkan ketika sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Mengakhirkannya dari waktu wajib adalah haram. Kan dia sudah haul nih umpamanya tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 sudah haul. Kemudian diakhirkan, dilambat-lambatin gitu, itu haram hukumnya, ya. Kecuali jika seseorang tidak mungkin membayarnya pada waktu tersebut, dia nggak bisa bayar pada waktu itu, mungkin karena kendala apa saja ya. Ketika ia mengalami hal tersebut, ia boleh mengakhirkannya sampai sempat membayarnya. Mungkin orangnya lagi sakit kali ya, di rumah sakit, dia nggak sempat bayar zakat. Uqbah bin Haris berkata, aku salat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai salam, Rasulullah biasanya berzikir kan? Biasanya berzikir. Itu Rasulullah langsung pulang. Buru-buru lagi pulang, ya. Beliau langsung menuju rumah sebagian istrinya. Setelah itu beliau keluar dari rumah itu. Beliau melihat wajah para sahabat terheran-heran karena tindakan beliau yang tampak tergesa-gesa. Karena Rasulullah nggak pernah hidupnya tergesa-gesa, apalagi habis sholat, ya, langsung berzikir biasanya. Tapi pada saat itu Rasulullah dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi para sahabat terbengong-bengong, terheran-heran. Tapi para sahabat akhlaknya baik, nggak main tegur aja, enggak. Gitu. Memang kita, ya kan, kurang akhlak. Jadi kalau para sahabat, makanya kita harus niru sahabat. Jangan main tegur dulu sebelum kita tahu. Karena itu beliau bersabda, "Zakartu wa ana fi sholati tibron indana fakarihtu ayyumsiya au yabita indana fa amartu bi qismatihi." Ketika sholat, aku teringat sepotong emas yang kami miliki. Rasul ketika sholat ingat sepotong emas yang dimiliki. Aku tidak suka emas ini pada waktu sore atau malam masih berada di dalam rumah kami. Oleh karena itu aku segera memerintahkan agar emas itu dibagikan. Rasul nggak suka kalau ada hartanya yang masih ada di rumah, langsung dibagikan. Kalau kita, bagaimana caranya harta orang masuk ke rumah kita? Terbalik-balik. Katanya pengikut Nabi, ya. Gelisah. Padahal kita juga kalau punya mobil parkir di sini gelisah juga, betul nggak? Takut dicoret-coret mobilnya ya. Tapi terus aja, ya, dari satu pengen dua, dari dua pengen tiga. Cari yang aman, parkirnya cari yang aman. Jadi ajaran Nabi itu. Makanya kalau kita punya sesuatu sudah segera gitu ya. Dan Islam tidak memaksakan, ya, la ikraha fiddin. Anda mau sedekah kek, Anda mau zakat kek, pakai aturan, tidak membebankan orang Islam itu. Jadi agama Islam itu tidak membebankan kepada umatnya, ya. Jadi kalau ada ajarannya yang melenceng gitu, sedekah dipaksa sama ustadznya gitu, nah itu melenceng itu ajarannya itu, ya. Karena harus ikhlas dan memberinya sisa dari apa yang kita butuhkan, gitu. Apa yang sudah kita butuhkan, sisanya baru kita kasih, ya. Jangan ngasih dulu sama orang, ya kan, orang tuanya susah, anaknya kurang jajan, wah ini orang tua pelongo itu, ya kan. Ada tuh anaknya cumpang-camping, tapi dia nyumbang orang bagus gitu. Ini nggak bener itu orang. Istrinya minta belanja, kudu minta dulu gitu, ya kan. Pak, belanja. Yang kemarin masih ada nggak sih? Gitu kan. Waduh. Tapi nyumbang sama orang, hebat betul itu, ya. Nggak bener manusia kayak begitu, ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalatat shadaqatu malan qattun illa ahlakat." Harta zakat tidak bercampur dengan harta selain harta zakat kecuali merusaknya. Jadi harta zakat itu kalau dia bercampur dengan harta kita akan dirusak. Makanya orang-orang yang nggak berhak terima zakat juga ketika dia terima zakat rusak, hidupnya rusak, ya. Kalau kita enggak, ya, kita mah
orang yang berzakat, sekalipun zakat fitrah. Semua zakat fitrah, karena mampunya zakat fitrah, tapi paling tidak menerima zakat fitrah itu sendiri, gitu. Paling tidak menerima zakat fitrah, gitu. Itu udah keren lah ya, kayak gitu-gitu ya, itu keren. Jadi zakat juga ada takjilnya ya. Apa takjil? Kolak katanya, takjil kolak gitu ya kan? Bukan. Takjil itu mensegerakan, ya, mempercepat, ya, takjil namanya. Ya, mempercepat. Jadi diusahakan kalau buka puasa juga pas adzan Allahu Akbar langsung aja Bismillahirrahmanirrahim, minum glek doa, zahabat doma wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Begitu segera. Gitu. Gak usah sok gaya gitu ya kan. Iya, bukan kolak ya. Orang udah jadi nyari takjil dulu. Nyari takjil, apa yang dicari takjil? Nyari takjil katanya. Beli takjil di sono. Mana bisa dibeli takjil? Gitu, ya. Jauh banget ya. Hah? Jauh. Iya. Terus salah sendiri nggak belajar Boleh kan? Cikampek aja. Iya. Belajar makanya ya. Apalagi kita bulan Ramadan begini, woi keren belajarnya tuh. Ya, dilipat gandakan, ya, dilipat gandakan. Takjil atau mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya adalah boleh. Jadi sebelum 1 haul boleh dia, belum ketemu haulnya boleh dia. Termasuk juga membayarnya sebelum 1 haul maupun 2 haul. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Az-Zuhri memandang boleh takjil zakat sebelum waktu haul tiba. Hasan ditanya tentang seseorang yang mengeluarkan zakat untuk 3 tahun ke depan. Apakah hal ini sudah mencukupinya? Ia menjawab mencukupinya. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Hadi dan Qasim. Al-Mu'ayyid billah mengatakan bahwa hal tersebut adalah afdal, lebih utama. 4 imam. Ya, jadi baca kitab-kitab imamnya itu dibaca gitu ya. Tentang mensegerakannya gitu. Disegerakan, justru jangan ditunggu-tunggu. Ada kan orang antar aja akhir Ramadan gitu, padahal haulnya bulan Rajab kemarin dia dapat uangnya segitu gitu. Umpamanya dapat rezeki yang nilainya sudah mencapai nisabnya itu di bulan Rajab, kan kadang orang nggak perhatian ya kan, nggak perhatian. Contoh nih kayak gini nih, tiba-tiba dia jual tanah di bulan Sya'ban, dapatlah dia 1 miliar gitu kan. Kan ntar bayar zakatnya nanti tahun depan gitu. Tapi tiba-tiba habis gitu di bulan Ramadan, dia nggak wajib zakat juga. Dia nggak wajib zakat. Tapi kalau masih ada, bahkan bisa lebih di bulan Sya'ban itu, Sya'ban tahun depan, 1 tahun bisa uangnya nambah jadi 1,5 miliar, dia wajib zakat. Jadi makanya diperhatikan kalau kita punya duit yang sudah mencapai nisab. Supaya apa? Enggak merusak harta kita. Kan banyak tuh yang OKB orang kaya baru tiba-tiba bangkrut. Hah? OKB ya, orang kaya baru gitu ya. Gitu. Bangkrut dia. Cuma 2 tahun. Udah nisabnya udah nyampe tapi belum batas waktunya belum bayar zakat, enggak apa-apa, lebih bagus. Iya, boleh. Ini pendapat para imam ya. Jadi ditakjilkan ya. Bukan beli takjil ya, bakwan, kolak gitu ya kan ya. Biji salak ya kan. Begitu saya dapat bisa jual tanah 1 miliar, langsung segerakan aja bayar. Nanti satu tahun. 1 tahun. Kita langsung dapat itu langsung lebih baik. Sebelum 1 tahun boleh. Kalau kita dapat langsung bayar, Ya boleh juga lah ya kan. kan lebih bagus. Tapi kan belum haul, dia belum kena wajib, belum diwajibkan. Jadi wajib itu haul, belum jatuh tempo. Gitu. Kemudian panitia atau pihak yang menerima zakat disunahkan mendoakan orang yang mengeluarkan zakat ya, saat ia menyerahkannya. Jadi kalau kita jadi panitia, ini harus jadi panitia semua nih, bisa nih, nanti harus berdoa ya. Yang gampang doanya, apalin doanya. Nanti kalau ada orang zakat,
Doanya bagaimana? Allahumma sholli alaihim. Gampang nggak? Coba bagaimana? Jadi kalau ada orang datang, Pak Arif, tolong terima zakat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli alaihim. Kok pendek amat? Itu Nabi yang cari begitu. Gitu aja udah. Orang dari sononya begitu. Ya kan? Selama ini kok ada nama gereja gitu. Udah biarin aja, dia ngarang boleh. Boleh nggak ngarang? Boleh. Ya. Imam S. Arifin juga ngarangnya banyak, betul nggak? Kalau kamu mengikuti jadi Imam S. Arifin juga nggak apa-apa, pengikut Imam S. Arifin. Kan ada orang yang ngikutin Imam Syafi'i, boleh nggak? Boleh. Imam Ahmad, boleh nggak? Boleh. Imam Abu Hanifah, boleh nggak? Boleh. Imam Malik, boleh nggak? Boleh. Kalau Anda mau ikut Imam S. Arifin, boleh. Karangannya banyak. Karangannya banyak. Jadi kalau ada orang ngarang-ngarang dalam agama, pengikut gitu ya. Ada lagi, ya. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Aufa, bahwa apabila ia menyerahkan zakat kepada Rasulullah, beliau membaca doa. Rasulullah membaca doanya nih ya. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Jadi diganti ala ali Abi Lastono gitu. Allahumma sholli ala ali Abi Lastono. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Gitu. Diganti namanya. Karena Nabi juga dulu bilang, ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Gitu. Lastono, anak laki-laki pertamanya namanya siapa? Angga. Abu Angga, boleh. Gitu. Ya, gitu. Jadi dihafalin. Supaya apa sih? Supaya nanti ketika orang yang berzakat itu dilimpahkan rahmat. Ini Nabi ngajarinnya kayak begitu. Ini enggak. Saya zakat Pak. Namanya siapa? Bulan. Dah. Makasih ya. Dah. Di panitia apa? Koplak itu. Itu ya kayak begitu. Suruh belajar dia kan. Jadi didoain ya. Jadi kalau ada orang mau mau berzakat, doain ya. Begitu juga kalau ada orang ngasih. Ada orang ngasih, doain gitu. Doain. Kalau habis dikasih baju kayak, habis dikasih duit kayak, habis dikasih apa aja, doain orang yang ngasih. Supaya orang yang ngasihnya rezekinya tambah banyak, diberkahi, dirahmatin. Ketika dia tambah banyak, tambah berkah, ingat lagi nggak mungkin? Ingat, ya. Jadi jangan lagi ada orang kalau udah ngasih terima kasih ya, gitu ya Allah. Ini zakat ya. Zakat itu harus doain supaya orang yang berzakatnya mendapatkan limpahan rahmat ya. Besok kita belajar zakat emas dan perak ya. Kemudian nisabnya berapa, kadarnya berapa ya, sampai tuntas, sampai yang berhak menerimanya siapa-siapa. Gitu. Nggak boleh. Ini kalau kita dilihat udah nggak pantas menerima zakat fitrah, nggak pantas. Zakat mal juga nggak pantas. Kenapa? Hidupnya sudah cukup. Sandang, pangan, papan ada nggak kita? Ada, iya kan? Gitu. Udah cukup. Beri kesempatan sama yang berhak menerimanya, iya kan? Kasihan orang-orang itu. Ini enggak, bagi rata. Gitu. Pokoknya Islam itu mudah, gitu, ringan. Islam itu. Kalau dia punya nabi baru sulit, ya. Jadi jangan punya lagi nabi baru. Kita cuma nabinya yang bernama Muhammad bin Abdullah, lahir di kota suci Mekah, wafat di Madinah. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada nabi dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, nggak ada. Penerima zakat ada batasnya. Apa? Penerima zakat itu ada batasnya. Batas apa maksudnya? Cuman bapak kemarin kasih 1 gital. Nah kalau misalnya kurang dari itu boleh nggak? Zakat itu punya fungsi merubah yang tadinya fakir jadi miskin. Yang tadinya miskin dia jadi kaya. Itu zakat itu fungsinya. Jadi harus punya fungsi. Nggak ada batasnya. Bila perlu sipulan nih. Sipulan, kau fakir. Tahun ini saya kasih modal dari zakat. Zakatnya terkumpul 25 juta. Kau bikin toko nih ya, kau bikin toko. Tahun depan kira-kira dia berzakat nggak?
berzakat. Kalau miskinnya ada 5 gitu, dikasih 3,5 liter, 3,5 liter, 3,5 liter, itu nanti miskin abadi namanya dia. Hah? Gitu nggak? Karena kalau dikasih cuma begitu, miskin abadi. Satu saja dulu, yang 4 biarin dulu. Nanti gantian. Yang ini bisa nolong saudaranya nggak? Bisa. Begitulah zakat. Ada fungsinya zakat itu. Jadi pemerataan. Yang dari yang kaya sama yang miskin. Pemerataan. Bisa mengalir harta orang kaya ke yang miskin. Yang kaya jadi orang baik, yang miskin jadi orang kaya. Gitu. Berarti kalau nggak sesuai harapan jangan dikasih lagi orang itu. Oh iya, jangan dikasih zakat pakai beli handphone, ya kan? Itu bukannya usaha, gitu ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan zakat fitrah, zakat mal, ya, zakat harta, ya. Kita mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan, nah, gitu ya. Sehingga diwajibkan, kan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan atas kamu untuk menunaikan ibadah haji, ya, karena Allah, ya, karena Allah bagi orang yang mampu. Maka orang-orang yang mampu itulah orang yang mengeluarkan zakat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menguatkan iman kita dan keluarga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.